Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sobita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanuddin merayakan Disnatalis yang ke-50 tahun. Sebagai salah satu penerbitan kampus tertua di Indonesia, Identitas telah menjadi saksi perjalanan sejarah kampus dan bangsa. Berikut liputannya untuk Anda. Penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanuddin lahir pada 16 Desember 1974, setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari 1974. Peristiwa Malari mendorong dihentikannya media kampus sebelumnya, yakni Dunia Mahasiswa atau DUMAS. Saat itu, Rektor Unhas periode 1973 hingga 1982, Profesor Amiruddin mendorong mahasiswa untuk membentuk media baru sebagai sarana komunikasi dan diskusi intelektual. Saya kira apalagi tidak terasa sampai 50 tahun ini kita bisa sampai, dan untuk mengabadikan usia 50 tahun saya menginisiasi saya penerbitan buku ya yang sampai sekarang di dalam buku itu sudah terdapat 304 orang ya, entry nama, entry name yang bercerita, yang bisa diceritakan di dalam buku ini. Dan kami harapkan bahwa di dalam buku ini bisa dilihat bagaimana dinamika yang terjadi selama kru identitas itu beraktivitas, mulai dari hal-hal yang serius, yang setengah serius, santai, bahkan juga kepada hal-hal yang romantis ya. Karena terbukti tadi ada beberapa yang akhirnya menemukan jodohnya di koran kampus ya, dan mereka pada malam hari ini juga datang ya. Dan seperti diumumkan tadi bahwa kita itu selalu menamakan diri keluarga kecil identitas. Oleh sebab itu hari ini kita berhasil memilih Ketua Ikatan Keluarga Kecil Alumni Identitas ya. Ini KKAI Universitas Hasanuddin. Dan itu saya kira tidak ada duanya di Indonesia ya. Sebuah koran kampus yang bisa bertahan sampai 50 tahun dan terbit terus dan sudah berhasil menghasilkan begitu banyak ya, alumni jurnalis yang andal di Indonesia. Saya kira itu. Nama identitas sendiri diberikan oleh Anwar Arifin, salah satu penggagas utama, sebagai simbol identitas intelektual mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dengan berbagai rintangan, edisi pertama berhasil diterbitkan, lalu menyusul edisi lainnya, walau hanya 2 kali sebulan. Memasuki tahun-tahun berikutnya, PK Identitas terus berkembang. Pada era 1990-an, oplanya meningkat hingga 5.000 eksemplar per edisi. Selain itu, Identitas menjadi tempat belajar jurnalistik bagi mahasiswa yang kemudian sukses di berbagai bidang. Namun perjalanan PK Identitas tidak hanya berhenti pada media cetak. Sejak tahun 2000-an, Identitas mulai merambah ke media digital dengan meluncurkan situs resmi dan platform media sosial. Saya masuk itu pada tahun kedua ya, Identitas terbit, dan seperti juga dikatakan tadi bahwa memang suka dukanya Identitas dari awal saya ikuti dengan baik ya. Bahkan sampai sekarang. Jadi kemudian setelah kita pindah di Taman Andrea ada perubahan yang luar biasa ya. Setelah era reformasi dan perkembangan teknologi digital, Identitas juga mengalami transformasi ya. Dan sekarang ini tidak saja dalam bentuk cetak, bahkan dalam bentuk koran itu sudah kita tinggalkan, kita bentuk dalam bentuk majalah ini ya, yang kita terbitkan 3 kali dalam setahun ya, atau 3 bulan sekali. Samping itu juga kita terbit melalui media daring, media online, kemudian juga melalui video ya, ada di YouTube juga. Jadi kita Identitas ini sudah mengalami apa disebut dengan konvergensi media, konvergensi jurnalisme ya. Jadi karena kita mengikuti perkembangan yang ada. Dahlan Abu Bakar, yang juga merupakan penulis buku pertama 50 tahun PK Identitas Unhas, menegaskan jika eksistensi PK Identitas di era digital adalah bukti adaptasi mahasiswa Unhas terhadap perkembangan teknologi informasi. Saat ini,
PK Identitas aktif memproduksi berita secara daring, dengan fokus pada isu-isu kampus dan mahasiswa. Adanya ribuan pengikut di berbagai platform menjadikan PK Identitas tetap menjadi referensi utama bagi sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Dari media cetak hingga media digital, PK Identitas Unhas terus mencatat sejarah dan mewarnai dinamika kampus sebagai media kampus yang relevan dan adaptif terhadap zaman. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Rektor Universitas Hasanuddin menerima kunjungan para kepala desa dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Kerjasama ini fokus pada pengembangan potensi biota laut dan pelestarian terumbu karang guna mendukung strategi kemaritiman serta pemberdayaan masyarakat pulau. Para kepala desa dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kunjungan ke Rektorat Lantai 8 Universitas Hasanuddin Makassar. Kunjungan yang dilaksanakan Senin 30 Desember 2024 itu merupakan kerjasama pengembangan potensi desa. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyebut jika dirinya optimis terhadap semangat para pemimpin desa di pulau-pulau kecil yang memiliki potensi luar biasa. Namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya. Ia menilai kehadiran para kepala desa itu untuk menjaga aset dunia berupa terumbu karang. Semangat orang-orang, bapak-bapak yang memimpin pulau-pulau kepala desa itu sebenarnya luar biasa. Itulah kenapa Unhas insya Allah akan membersamai mereka. Ya, ini program antara Unhas dengan masyarakat pulau-pulau. Nanti saya akan bicara dengan Pak Bupati. Mudah-mudahan keinginan beliau-beliau, teman-teman dari pulau-pulau yang cenderung terpencil dan juga tidak terjangkau, ya tertinggal secara pembangunan barangkali, tapi mereka orang-orang hebat dengan penuh semangat. Saya menceritakan kembali bahwa kenapa di lantai 8 Universitas Hasanuddin kita ada akuarium khusus air laut dengan terumbu karang yang indah, karena sebenarnya dunia ini, fokus dunia ini untuk terumbu karang itu ada di Indonesia Timur. Sehingga mudah-mudahan keberadaan Bapak Ibu semua di sini juga akan menjaga aset dunia, menjaga aset yang sebenarnya memiliki nilai yang sangat luar biasa. Profesor Jamaluddin Jompa juga menegaskan komitmennya untuk menjangkau pulau-pulau kecil melalui program khusus yang mendukung pengembangan sumber daya manusia dan kemaritiman. Pembicaraan dengan para kepala desa, kita berkomitmen Unhas menyiapkan program khusus, program jangkau pulau-pulau kecil, itu dalam bentuk paket kerjasama khusus, kerjasama kemaritiman, dan insya Allah saya akan bicara dan sudah pernah saya bicarakan dengan Pak Bupati sebenarnya. Target kami, satu pulau, satu desa di kepulauan ada satu jatah khusus untuk mahasiswa Unhas. Ya, khusus untuk kelautan perikanan dan yang dibutuhkan. Okay. Kepala Desa Balo-Baloang, Bohari SPD, menyampaikan harapannya agar potensi desa-desa di Pangkep, terutama laut dan terumbu karang, dapat dikelola dengan baik melalui kerjasama dengan Unhas. Ia menilai jika Unhas dengan penelitian yang ada mampu menyelamatkan dan menjaga terumbu karang, sehingga laut dan potensinya bisa dipertahankan ke depannya. Alhamdulillah kehadiran kita hari ini bersama Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Pak Rektor sudah menerima kami dari Kepulauan Jauh, Liukan Tengahnya, Kalmas, dan Tupabiring. Kami punya potensi yang luar biasa. Ada laut, ada terumbu karang. Namun kami masih belum melihat bahwa potensi itu belum terekspos keluar, belum dimanfaatkan, belum bisa mendatangkan termasuk investor, termasuk turis dan sebagainya. Setidaknya bisa berkolaborasi dengan Unhas. Apa yang harus kami lakukan atas potensi-potensi yang ada di bawah yang tersisa, karena kami tahu bahwa Unhas dengan segala penelitiannya tahu bahwa terumbu-terumbu karang di bawah perlu diselamatkan, perlu dijaga, sehingga kami datang ke sini minta support apa yang harus kamu lakukan sehingga laut kita, potensi-potensi kita itu bisa tetap dipertahankan ke depan. Melalui kerjasama itu, Prof. Jamaluddin Jompa berharap dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pulau dan melestarikan aset dunia berupa terumbu karang yang berada di perairan Sulawesi Selatan. Kolaborasi ini akan memperkuat posisi Universitas Hasanuddin sebagai world class university yang peduli pada pembangunan berkelanjutan. Handi Putri Najwa, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV.
Suasana musim liburan akhir tahun di Amerika Serikat identik dengan gemerlap lampu dan hiasan. Ternyata ini tidak hanya bisa dinikmati di pusat kota, tapi juga di sejumlah perumahan. Tiap tahun, warga Dyker Heights di Brooklyn gotong royong menyulap pekarangan mereka menjadi salah satu destinasi utama Winter Wonderland khas New York. Berikut liputannya untuk Anda. Setiap Desember, kawasan Dyker Heights di Brooklyn ini berubah gemerlap khas musim akhir tahun di New York, lengkap dengan dekorasi dan musik yang meriah. Tradisi ini dimulai pada tahun 1980-an dengan hanya beberapa rumah saja. Lebih dari 40 tahun kemudian, Dyker Heights Holiday Lights menjadi salah satu atraksi utama liburan akhir tahun di New York yang menjadi tradisi antar generasi. This is a yearly thing that we do annually with all our nieces and nephews and family, and we come and look at the lights. Selain dekorasi klasik Natal seperti yang religius atau Sinterklas, ada juga berbagai karakter populer seperti Frosty the Snowman, Grinch, Minion, dan lain-lain. It's really interesting to see the neighborhood so beautifully lit up, everybody with a kind of unique design. It really gives personality to this neighborhood. New York City di akhir tahun memang selalu dimeriahkan dengan kemeriahan lampu-lampu khas Natal. Selain di Dyker Heights juga tentunya Macy's Department Store di belakang saya ini yang etalasenya disulap menjadi sebuah atraksi yang menarik untuk para pengunjung di New York City. Lampu-lampu hias di Dyker Heights dan juga di Macy's Department Store di Manhattan bisa dinikmati secara gratis sampai dengan awal tahun Januari 2025. Perlu waktu berbulan-bulan untuk merencanakan display yang mampu membuat warga tak hanya dari New York atau Amerika Serikat, tapi juga dari mancanegara membanjiri perumahan ini. I think it's very nice. I think the people who live here, they don't have peace. Lots of people every day, but it's very nice. It's different, and I think it's very beautiful. Me and my wife are taking my son. This is his first time. He's 2 years old, and Dyker Heights. Even though I'm from Staten Island, Dyker Heights has always been the place to come and celebrate Christmas and watch all the beautiful lights. Bagi banyak orang, inilah kesempatan menikmati pengalaman musim libur akhir tahun yang tak terlupakan. Dari Brooklyn, New York, tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.